Kalian dan aku bakal menyaksikan petualangan cowok cupu yang tiba-tiba bangun di aula akademi aneh. Dia bingung banget kenapa ada banyak orang asing di sekitarnya. Lalu dia sadar, ini semua gara-gara surat sialan itu, padahal baru saja dia lagi santai di kamar sambil main game pas tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Kurir misterius kasih paket yang jelas-jelas gak pernah dia pesan, dan kocaknya, si Shaolin main buka aja tanpa mikir. Begitu dibuka, dia langsung terhisap masuk ke dimensi misterius. Ternyata paket itu adalah surat penerimaan dari Akademi Dor, dan secara instan, si Shaolin sekarang terjebak di dalam akademi sihir dari dunia lain. Atau tempat cari muka Doangsil. Instrukturnya menyambut dia sementara murid lain sama bingungnya. Buat perkenalan diri, instruktur Sangarin hampir saja menebas mereka semua seperti sushi sebelum menyuruh semua orang diam. Pertama, mereka harus ikut tes penilaian potensi. Ini semacam ujian buat mengukur atribut mereka. Dan sementara murid lain, ada yang dapat sampai 32 poin. Karakter utama kita malah dimusuhi Dewa Gacha dan cuma dapat 9 poin saja. Itu skor paling ampas di bumi yang bikin dia dapat gelar pecundang lagi. Sepanjang hidupnya, cowok ini cuma sering dengar kata pecundang dari orang-orang terdekatnya. Dia sudah muak dan mau ubah nasib buruk itu selamanya. Shaolin merebut chip tes itu dan berteriak bakal membuktikan kemampuannya. Sementara murid lain mulai penasaran soal rumor. Murid berbakat, Chen Xuan bilang kalau orang-orang itu dipilih langsung oleh keberuntungan Tuhan. Mereka itu jenius sejati. Tiba-tiba cewek paling populer maju. Pemilik statistik tertinggi di grup ini. Namanya Gu Xiaoyu. Tapi sayang, dia juga gak punya bakat khusus. Padahal anggota akademi bisa dapat kekayaan melimpar dan menukar poin dengan apa saja. Tiba-tiba kartu yang direbut Shaolin menyala dan memunculkan statistiknya. Tapi ada kejutan besar di sana. Ada sistem pengurangan umur di mana setiap kali mati bakal memotong 10 tahun usia. Dan kalau sampai 0 artinya mati permanen. Menariknya, Shaolin malah dapat keanehan berupa bakat tersembunyi berperingkat double S. Bakat rahasia berkemampuan belajar ini bisa meniru satu keahlian setara kelas F. Dia menyebutnya keahlian sarjana. Sekarang, perhatikan baik-baik di bagian ini. Keahlian itu jadi kartu asnya buat mengubah takdir. Tapi murid lain mulai panik dan tanya apa maksud dari sistem umur ini, karena sisa umurnya cuma 9 tahun saja. Artinya sekali mati, dia bakal lenyap. Si konselor langsung memukul kepala bodoh bocah itu dan mengonfirmasi kalau dia memang bakal langsung mati. Tapi anehnya, Qin Xuan merasa ini adalah keberuntungan besar dan bukan hal sedih. Dia menjelaskan kalau di dunia nyata umur dihitung per tahun, yang artinya sekali mati ya tamat. Tapi sisa umur di dunia khusus ini adalah sumber daya berharga. Ini seperti kredit buat menyelesaikan misi dan meningkatkan status mereka. Ini kesempatan buat menggila dan berkembang. Si pecundang yang kepalanya habis dipukul masih mencoba mencerna situasi ini. Sementara Qin Xuan menjelaskan bagaimana akademi ini bisa membantu mereka mengubah takdir. Masing-masing, mereka bisa mendapat pengetahuan dan bahkan memperpanjang umur mereka sendiri, bahkan sekaya Elon Musk. Selama mereka punya cukup poin kredit, mereka bisa hidup abadi, karena satu kematian cuma memotong maksimal 10 tahun saja. Si cantik Xiaoyu mulai bertanya apakah peraturan ini cuma berlaku di dalam akademi atau di mana saja. Untungnya, si konselor menjelaskan kalau aturan ini juga berlaku di bumi dimanapun, asal mereka jadi anggota akademi dulu. Setelah sesi tanya-jawab beres, Qin Xuan menyuruh mereka bersiap-siap untuk memulai ujian masuk akademi. Sambil menjentikan jarinya, dia menyuruh semuanya tetap di tempat dan jangan bergerak sedikit pun. Sistem mengonfirmasi hitung mundur teleportasi dimulai dari angka 3 semua. Murid, termasuk jagoan kita, mulai merasa tegang dan ketakutan. Begitu hitungan mencapai angka 1, para calon murid langsung lenyap dari aula. Menyisakan si konselor sendirian. Kalian pasti bisa menebak reaksi Qin Xuan. Dia langsung tepuk jidat kesal, karena tak ada satupun murid berbakat di angkatan ampas ini. Artinya nilai instruktur dia bakal jelek banget pas lagi. Meratapi nasibnya, rekan kerjanya yang berbadan kekar mirip Tuji datang buat pamer. Sambil mengisap cerutu dengan rambut yang lebih lebat dari Andrew Tate. Dia sombong kalau kelasnya sudah menghasilkan 2 murid berbakat tingkat peringkat A dan B.
Qin cuma bisa membalas kalau salah satu muridnya punya total poin statistik di atas 40, tapi itu gak ada apa-apanya dibandingkan bakat murni. Karena tahun lalu, bahkan ada murid berperingkat double S. Qin membantah dan bilang kalau itu cuma hoaks belaka. Sama sekali tidak ada catatan di pusat data mereka tentang adanya murid dengan bakat tingkat double S. Bahkan tingkat S tunggal saja sangat langka. Jadi mustahil ada orang yang bisa melebihi level itu. Kecuali jagoan kita pastinya Chen berpindah ke sarang goblin, alias lokasi ujian tempat para murid dikumpulkan. Merasakan bau busuk yang menyengat, mereka langsung menutup hidung sebelum sebuah pesan melayang muncul tepat di depan mata. Notifikasi itu menjelaskan tugas mereka buat kabur dari hutan dan mencapai zona aman dalam waktu 60 menit dengan tugas tambahan membunuh Raja Goblin beserta 5 anak buahnya. Misi utama memberi 10 kredit dan 100 poin tebusan. Sedangkan misi opsional menjanjikan hadiah yang jauh lebih tinggi. Tentu saja ini bikin mereka tergiur. Ditambah lagi, semua orang dapat kotak hadiah pemula beserta jaminan kalau tidak ada penalti kematian selama ujian berlangsung. Kabar gembira ini langsung meredakan kekhawatiran para murid yang langsung bersorak kegirangan karena poin mereka aman. Sementara itu, jagoan kita membuka kotaknya dan mendapat tongkat sihir pemula tingkat S. Bersamaan dengan itu, dia juga mendapat keahlian penguasaan tongkat sihir. Melihat semua sistem ini, Qin merasa cara kerjanya mirip banget dengan game yang biasa dia mainkan. Intinya, dia bisa memanfaatkan situasi ini. Sambil memegang senjatanya, dia membidik ke suatu arah, memfokuskan energi sihir, lalu menembakkannya hingga menghancurkan sebuah batu besar. Tembakan yang cukup lumayan dan langsung menghasilkan 2 poin tambahan. Qin senang, karena sekarang, semakin sering dia memakai senjata ini, semakin banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan. Apalagi dia juga punya skill pasif keren yang bikin dia bisa menaikkan level kemampuannya 2 kali. Lebih cepat dari orang lain, tapi di tengah kegembiraan itu, mendadak Qin merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Efek samping ini muncul karena atribut mana miliknya masih terlalu rendah. Jadi dia gak bisa asal menembak sesuka hati. Murid lain yang berbadan kekar tampak bangga setelah mendapatkan pedang besar tanpa perlu memikirkan konsumsi mana. Jagoan kita sadar kalau cara pemakaian senjata menentukan kecepatan peningkatan levelnya. Tapi bukan berarti asal mengayunkan senjata adalah jalan pintas, karena faktor kelelahan fisik juga sangat berpengaruh. Lagi pula, batas waktu ujian yang cuma 60 menit ini dibuat agar mereka tidak sempat beristirahat. Karena itulah Shaolin berpikir kalau dia juga harus mencari senjata fisik nanti. Pas dia lagi melamun, si cewek cantik datang menghampiri buat mengajak bertukar senjata. Dia dapat pedang, tapi biarpun gak pernah main game, dia paham cara kerja tongkat sihir. Xiaoyu menduga kalau atribut kecerdasan sangat berpengaruh pada senjata sihir itu dan merasa benda tersebut lebih cocok untuknya ketimbang senjata fisik. Dia juga menyadari kalau jagoan kita tampak tidak tertarik dengan tongkat tersebut. Kagum dengan kejeliannya, Shaolin langsung memperkenalkan diri. Tapi si cantik cuma butuh tongkat kayunya saja, ya sudah, langsung dikasih ya. Dia juga mengingatkan kalau tongkat itu butuh akurasi. Sementara Shaolin sendiri tampak puas memegang pedang pendek barunya. Senjata ideal yang sangat cocok dengan kemampuannya. Karena merasa kerjasama adalah pilihan terbaik, dia mau mengajak si cantik untuk membentuk tim. Tapi belum sempat dia bicara. Si cowok berotot tadi tiba-tiba datang menyela dan menawarkan kerjasama dengan sombongnya. Si raksasa ini merasa kalau stat Xiaoyu sangat bagus dan menghina Shaolin sebagai rekan tim ampas. Nah, menurut kalian, dia bakal menyesal gak? Kita lihat saja kelanjutannya nanti. Kalian harus lihat ini si cewek yang kesal langsung menolak mentah-mentah cowok itu di depan. Mukanya lalu pergi begitu saja dengan gaya bos wanita yang super keren. Wang Dalin pun sukses dipermalukan dan ditertawakan oleh para kandidat di sekitarnya. Agonya terluka parah, dan karena frustrasi, dia malah melirik sinis ke arah karakter utama kita sebagai pelampiasan. Kasihan sekali, pemuda itu terdorong tanpa alasan jelas, hanya karena berdiri di dekat Wang Dalin. Saat dia ditolak mentah-mentah, dia lalu mengancam Shaolin sambil sok keren untuk mengembalikan harga dirinya yang hancur lebur. Membuat alasan konyol
bahwa karakter utama kita tidak pantas ikut ujian ini karena hanya menjadi beban. Shaolin menatap pria itu dan dengan tenang membalas bahwa kemampuan merekalah yang akan menentukan hasil ujian nanti. Karena tidak mau mengalah, Dalin yang emosi langsung mencengkeram kerah bajunya, mengancam akan menyerangnya. Tanpa rasa takut, dia malah tersenyum dan memastikan Dalin tidak akan mendapat kesempatan itu. Mengapa? Karena seekor goblin jelet sudah mengintai dari belakangnya seperti monster venom di tengah obrolan mereka. Untungnya, wajah Dalin hanya tergores sedikit. Meskipun goblin itu tetap membuat wajahnya terlihat konyol. Makhluk hijau itu melompat lagi, namun Dalin berhasil menebasnya dan mendapatkan poin pertamanya. Sangat lucu melihat dia berteriak marah lagi pada Shaolin karena diam saja dan malah menertawakan saat dia diserang. Sebelum dia sempat melampiaskan amarahnya pada pemuda kita, si bodoh itu menoleh ke belakang dan menemukan segerombolan besar goblin siap membantai mereka habis-habisan. Sementara itu, para manusia sudah gemetaran ketakutan dan bersiap melarikan diri. Pertempuran pun dimulai dengan beberapa pemain langsung tumbang seketika. Di sisi lain, Shaolin bertarung dengan sangat baik melawan para goblin. Segala hal dalam simulasi ini terasa nyata. Bahkan rasa sakit yang mereka rasakan pun terasa sangat menyiksa. Xiaoyu membunuh seekor goblin menggunakan tongkatnya. Sementara pemuda kita menumbangkan satu musuh dengan tebasan. Lingkungan ini seharusnya hanya dunia virtual, tetapi sistem pengkodaannya terasa sangat nyata. Dengan kata lain, ini bukan sekadar permainan biasa. Orang normal pasti akan dibantai di tempat seperti ini, apapun senjata yang mereka gunakan. Beberapa kandidat menyarankan agar mereka semua bersembunyi di dalam gua yang tampak seperti tempat aman. Satu orang langsung berlari masuk. Nah, kalian harus tahu kalau tempat ini hanya aman untuk sementara. Karena waktu pelindung tersisa 30 menit lagi dan bahaya besar segera datang, bukannya membiarkan emosinya mengendalikan keadaan. Pemuda kita menenangkan diri untuk menganalisis langkah terbaik saat ini. Jika dia ragu, dia akan mati. Jadi, dia mulai mengayunkan pedangnya berulang kali demi berlatih dan meningkatkan poin pengalaman senjatanya. Dia menyadari bahwa hanya kekuatan ayunan tertentu yang dihitung sebagai poin pengalaman. Itulah mengapa dia harus membiasakan diri dengan gerakan itu sebelum memasuki babak kedua. Waktu tersisa tinggal 2 menit lagi. Para kandidat belum mempersiapkan apapun dan zona aman mereka akan segera lenyap. Kebanyakan dari mereka mulai panik dan merasa misi ini mustahil melawan monster mengerikan itu, sementara Xiaoyu hanya merenung di sudut gua. Menariknya, dia melihat pemuda kita giat berlatih hingga kelelahan. Gadis cantik itu mendekat dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya mengayunkan senjata seperti itu, karena butuh waktu 1 jam penuh untuk mencapai tingkat gua. Sehingga mereka tidak akan sempat berevolusi dalam waktu sesingkat ini. Pemuda kita cukup kagum dengan perhitungan gadis pintar ini, dan dia tahu dugaannya benar. Tapi jangan salah, pemuda kita punya efek penguat yang melipat gandakan poinnya, sehingga dia bisa naik tingkat dalam waktu setengah kali lebih cepat. Saat ini, dia hanya kurang 2 poin lagi. Jadi dia berterima kasih dan meminta izin untuk lanjut berlatih. Xiaoyu lalu bertanya, apakah dia mengamati sesuatu tentang goblin tersebut yang membuatnya terkejut karena dia memperhatikan sedetail itu. Mereka mengobrol santai tentang dunia permainan dan si gadis tidak tahu apa-apa soal itu. Kembali ke topik serius, Xiaolin menjelaskan bahwa serangan dan pertahanan para goblin sangat buruk. Sedangkan kelemahan utama mereka ada pada kepala dan jantung. Singkatnya, mengalahkan mereka bukanlah hal yang mustahil. Mereka hanya perlu membuang rasa takut. Misi ini sebenarnya tidak sesulit itu. Dia melihat beberapa orang gemetar ketakutan, tetapi mereka memang ditakdirkan kalah sejak awal. Dengan 2 menit tersisa, Xiaoyu mengajak mereka untuk segera pergi keluar. Pemuda kita mengikutinya dan memutuskan untuk bekerja sama. Lagi-lagi, Wang Dalin datang mengadang mereka dan bertanya mau kemana mereka. Seperti biasa, ketua pengganggu yang keras kepala ini mengajak Xiaoyu bekerja sama lagi, menuduh Xiaolin hanya akan membuatnya tewas. Namun Xiaoyu kembali membungkamnya dan menegaskan bahwa tantangan utama mereka adalah Raja Goblin. Si brengsek itu berteriak padanya dan berkata bahwa
Itu cuma hadiah opsional yang bisa diabaikan. Nah, kalian bisa menebakkan perbedaan kelas mereka. Dalin hanya ingin bertahan hidup, sedangkan Xiao Yue mengincar hadiah utama. Pemuda kita pun langsung mendukungnya, meyakinkan Dalin bahwa misi tersebut pasti memiliki mekanisme pemicu khusus. Mungkin dengan mengalahkan sejumlah goblin tertentu. Xiao Yue menyimpulkan bahwa akademi tidak mungkin langsung memaksa mereka mengalahkan sang bos dalam hitungan menit, yang berarti pemicunya adalah jumlah goblin yang berhasil dibunuh. Pemuda kita juga menyetujui pemikiran itu, merasa bahwa mereka harus menghabisi beberapa goblin terlebih dahulu. Seorang gadis yang gemetaran mengusulkan agar mereka fokus bertahan hidup saja, karena tidak tahu kekuatan Raja Goblin. Tentu saja mentalitas pecundang ini ditolak mentah-mentah oleh protagonis ambisius kita, yang percaya bahwa kemenangan besar jauh lebih baik, karena toh mereka tidak akan mati jika gagal di sini. Dia mendesak semuanya untuk bertarung habis-habisan demi mencetak poin maksimal. Berkat pidato motivasinya ini, semangat bertarung beberapa kandidat langsung berkobar tinggi. Namun Dalin kembali membuat ulah, mencoba menghasut orang-orang agar tidak mendengarkan omongan gila pemuda kita. Tetapi Xiao Yue dengan cepat membungkamnya lagi untuk kesekian kalinya, menyuruhnya diam karena dia cuma remah-remah. Dia hanya punya 30 poin, sedangkan Xiao Yue memiliki 46 poin. Cukup untuk membuatnya terdiam 1000 bahasan keheningan. Itu terasa sangat canggung bagi Xiaolin, yang baru sadar poin gadis itu 5 kali lipat lebih tinggi darinya. Mengambil alih kepemimpinan, dia memerintahkan kelompok bahwa hanya kerja sama tim yang akan membawa mereka pada keberhasilan. Dia menyuruh Dalin untuk menahan para goblin agresif di barisan depan, sementara penyerang jarak jauh memberikan bantuan dan perlindungan dari belakang, agar pembantaian goblin bisa dilakukan maksimal. Terakhir, untuk karakter utama kita, Shaolin sadar tugasnya hanyalah menghabisi sisa-sisa goblin yang mencoba kabur dari pertempuran, karena status kekuatannya adalah yang paling lemah di antara semuanya. Dengan strategi matang ini, mereka keluar dari gua dengan penuh percaya diri. Dalin mulai menebas para goblin dengan beringas. Para pemanah menahan musuh dari kejauhan, sekaligus mengurangi jumlah mereka. Tentu saja, beberapa goblin mencoba menyerang balik, namun Shaolin sigap datang membantu dan membunuh mereka dari samping. Meski berhasil menyelamatkannya, staminanya terkuras banyak. Jadi dia hanya mengincar musuh yang sekarat. Berkat kejelian matanya, dia berhasil membantai 4 goblin dengan strategi serupa, membuat sisa kandidat terkejut karena dia bisa berkontribusi besar meski hanya punya 9 poin. Mereka mengira itu keberuntungan belaka. Tetapi Xiao Yue bisa melihat ketepatan taktik dalam setiap gerakan pemuda kita. Itu adalah gerakan yang luar biasa untuk ukuran statusnya. Berkat ini, levelnya naik ke tingkat 2 dan meningkatkan penguasaan pedangnya. Semua ini karena pengalamannya bermain game virtual reality dulu. Jika tidak, dia pasti kesulitan mengendalikan pedangnya dengan presisi. Sistem pun segera memunculkan notifikasi dan mengucapkan selamat karena menjadi pemain pertama yang mencapai tingkat 2, membuka keahlian tebasan berat yang baru, yang lebih menyenangkan lagi. Shaolin hanya perlu membunuh 1 goblin kelima untuk menyelesaikan salah satu misi sampingan. Dia menemukan 1 yang sudah sekarat lalu menghabisinya. Menyelesaikan misi itu pada akhirnya. Begitu dia menyelesaikan misi tersebut, goblin lainnya tiba-tiba lenyap begitu saja, seolah tugas mereka telah usai. Sistem kemudian mengumumkan bahwa syarat rahasia telah terpenuhi, yang langsung membangkitkan Sam. Raksasa bos itu. Benar saja, Raja Goblin bangkit dengan ukuran tubuh yang sangat masif, siap membantai mereka semua. Ketika Raja Goblin akhirnya muncul, wujudnya tampak seperti mimpi buruk yang mengerikan, penuh dengan aura ketakutan. Begitu dia melihat para siswa, dia mengeluarkan raungan dahsyat yang membuat semua orang harus menutup telinga agar tidak tuli. Sekarang kalian dan saya tahu betapa mengerikannya makhluk raksasa ini sebagai bos utama ruang bawah tanah. Shaolin menyadari semua goblin kecil telah lenyap, menyisakan mereka sendirian menghadapi monster kuat ini. Di saat siswa lain menatap cemas ke arah bar kesehatan raksasa itu sambil gemetaran ketakutan. Bahkan ada 1 orang yang menjatuhkan pedangnya dan mencoba kabur. Padahal Shaolin tahu monster itu punya pendengaran tajam dan penciuman peka, jadi mustahil untuk
Kalian dan aku bakal lihat pertarungan gila ini. Panik melanda pas si goblin dengar si pelari. Tapi si Wang ngerasa jago dan coba curi kesempatan. Dia langsung lompat buat melakukan serangan diam-diam. Tapi sang Raja Goblin gak pakai lemot. Dia mengcounter Wang secepat kilat dan bikin dia terbang ke tanah. Wang langsung tewas pas jatuh. Dan ngeliat pemain top langsung tumbang begitu saja. Bikin sisa anggota kelompok langsung lari terberbirit-birit ke arah pintu keluar. Sekarang situasinya jadi kacau banget dan si Goblin mulai membantai semua orang. Menginjak satu siswa di bawah kaki raksasanya yang besar dan melempar yang lain pak gadanya. Dia hampir saja menghabisi satu pemain cewek saat sebuah serangan sihir mengenainya dari samping. Serangan itu gak fatal, tapi cukup mengurangi bar darahnya. Buat menarik perhatian si bos raksasa ini. Dan ternyata Gu Xiaoyu adalah dalang di balik sihir itu. Dia kesal karena tembakannya meleset tadi dan tahu mereka harus mengincar titik vital kalau mau benar-benar menang. Rencana awalnya sebenarnya cukup bagus di atas kertas. Penjaga depan mengalihkan perhatian sementara penyerang jarak jauh mencicil darahnya. Tapi sekarang semua orang sudah panik dan mulai melarikan diri. Dia sadar strateginya terlalu muluk-muluk. Dia berdiri tak berdaya saat monster itu mengangkat gada untuk meratakannya. Tapi tepat sebelum dia berubah jadi adonan gepen, Shaolin tiba-tiba bergerak. Bergerak secepat kilat. Dia menebas rambut si goblin, sebuah tindakan yang sangat gak sopan. Tapi berhasil memancing kemarahan monster itu padanya. Shaolin terlalu cepat untuk ditangkap oleh bos itu, dan saat dia menghindari ayunan senjata, dia sadar kecerdasan buatan goblin ini sangat mudah ditebak. Bos ini cuma mengincar siapa saja yang berdiri paling dekat. Dia memakai info ini untuk mengumpulkan pasukan, memanggil cewek penakut yang ngumpet, dan menyuruhnya memberondong tembakan jarak jauh. Meski ketakutan setengah mati, cewek itu setuju membantu. Lalu Xiaolin menyuruh Gu Xiaoyu untuk fokus menyerang penuh tanpa peduli pertahanan. Pakai tongkat sihirnya, sekarang perhatikan bagian seru ini pas mereka berdua mulai nembak beruntun. Bikin bar darahnya turun drastis. Xiaolin sangat bersemangat dan menyuruh mereka untuk terus menekan si monster. Habis-habisan, tapi Goblin punya face rahasia. Dia mengaum keras dan menghantam tanah sampai retak, menciptakan gelombang kejut yang langsung melenyapkan si pemanah dalam sekejap, membuat yang lain yang selamat benar-benar terkejut. Sekarang, tersisa Xiaolin dan sang penyihir yang masih bertahan dan cewek itu mulai panik. Takut kalau mereka bakal kalah telak di sini, tapi karakter utama kita tetap tenang dan memeriksa sisa energinya. Dia bilang cuma punya energi buat 2 tembakan lagi. Yang menurut Xiaolin sudah cukup asal dia fokus dan bisa mengenai bagian kepala si monster. Yakin mereka bisa mengakhiri ini sekarang. Jadi dia mengaktifkan keahlian pelajar buat meniru gelombang kejut goblin yang memberikan efek pusing selama 3 detik. Saat monster itu linglung, Xiaolin langsung maju ke depan, merenungi bagaimana dia dulu dianggap gak berguna di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang adalah saatnya dia bersinar di medan tempur sambil bersiap mengayunkan pedang. Tepat saat serangannya hampir kena, dia melihat si goblin bersiap mengeluarkan gelombang kejutnya sendiri dengan menghantamkan tangannya. Tapi dia sadar versi tiruannya aktif dengan cara berbeda, yaitu lewat tebasan pedang. Xiaolin tidak gentar dan menahan pukulan goblin itu secara langsung, memicu gelombang kejutnya di saat yang bersamaan. Benturan keras itu bahkan sampai memukul mundur si goblin raksasa. Membuat jagoan kita terpukau karena teorinya tentang kemampuan. Itu 100% benar, tapi dia tahu kemampuannya sedang jeda selama 30 detik. Jadi dia harus mengulur waktu agar tetap hidup. Tepat waktu, monster itu kembali mengayunkan serangan yang sangat kuat hingga memicu ledakan energi. Tapi pas asapnya hilang, si goblin malah berteriak kesakitan dengan tangan gosong. Gu Xiaoyu datang membantu dengan sisa energi terakhirnya, meskipun dia sendiri bingung kenapa cowok selama dia bisa menahan bos ruang bawah tanah ini. Dengan berdarah goblin yang sudah sangat kritis, monster itu panik dan melemparkan sebongkah batu raksasa ke arah Xiaolin. Kalian pasti mikir dia bakal lari kan? Tapi dia malah melakukan hal gila dengan menahan batu itu pakai tangan kosong. Tabrakan itu langsung memicu gelombang energi yang sangat besar. Dan Gu Xiaoyu berteriak cemas karena mengira dia sudah mati. Pas debunya hilang,
Xiao Lin ternyata kehilangan satu tangannya. Tapi dia santai saja dan bilang, "Gak apa-apa, waktu jeda." Kemampuannya sisa 10 detik lagi. Tapi si goblin terus menyerang tanpa memberi celah sedikit pun untuk bernapas. Xiao Lin tahu dia harus maju sedekat mungkin agar rencana terakhirnya bisa berhasil. Maksimal jadi, pas waktu sisa 3 detik lagi, dia melompat ke hadapan monster itu. Tepat saat waktunya habis, dia langsung menghantamkan pedangnya ke tanah dengan sangat keras, memicu gelombang kejut besar yang membuat goblin terhauyunji. Dia memberi kode pada si cewek untuk menghabisinya, dan tembakan jitu di kepala langsung melenyapkan bos itu seketika. Sistem pun mengonfirmasi kematian sang Raja Goblin, menandakan misi kedua selesai. Setelah ketegangan mereda, si cowok menjatuhkan pedangnya lalu pingsan karena kelelahan. Menyadari kalau dia sudah memaksa dirinya melebihi batas demi menyelesaikan misi zona aman ini. Kembali ke ruang rapat akademi. Kepala penerimaan siswa baru sedang membagikan ringkasan tentang rekrutan tahun ini. Dia menjelaskan secara detail semua data dari peringkat F sampai peringkat S tertinggi. Mengumumkan ada 15 orang yang berhasil meraih nilai S. Mendengar jumlah itu bikin instruktur lain cemas dan bertanya-tanya. Apakah angkatan kali ini memang luar biasa? Apalagi saat kepala sekolah bilang 13 di antaranya punya bakat tingkat tinggi. Yang terbaik dalam satu dekade ini, Qin Xuan mulai merasa sangat panik, mengira kelasnya gagal total tanpa ada satupun murid peringkat S. Tapi tiba-tiba ada kabar mengejutkan bahwa kelas Qin sebenarnya mencetak 2 rekor sekolah baru. Ternyata ada 2 siswa tanpa bakat dari kelompoknya yang meraih peringkat S sekaligus memecahkan rekor kecerdasan tertinggi dan total atribut terendah untuk siswa baru. Orang yang dimaksud di sini tentu saja adalah Xiao Lin dan Gu Xiaoyu. Dan kemampuan aneh mereka berdua bahkan menarik perhatian kepala sekolah. Di tempat siswa, semua orang diteleportasi kembali dalam keadaan segar bugar. Dan saat Xiao Lin muncul, dia langsung memeriksa statusnya. Dia terkejut melihat tugas pertama sudah selesai karena dia pingsan sebelum garis akhir. Dia melihat Gu Xiaoyu di dekatnya dan menduga cewek itu yang menyelesaikan pertarungannya. Tapi sebelum dia bicara, si pemanah datang berlari untuk berterima kasih atas peringkat A miliknya. Dia ingat sempat dikalahkan bos dan sangat kagum saat tahu kalau Xiao Lin memberitahu kalau mereka sukses menang setelah dia tersingkir. Sementara itu, cowok kekar yang tadi masih saja iri, mengamuk dan menganggap kemenangan mereka cuma hoki, tapi Gu Xiaoyu hanya mengabaikannya dan mengajak si cowok bicara berdua tentang pertempuran tadi. Setelah menjauh, Xiao Lin mencoba berterima kasih karena sudah membantunya. Tapi cewek itu menolak pujian tersebut. Dia mengaku tanpa bantuan Xiao Lin yang menahan keahlian Raja Goblin, dia gak akan punya kesempatan menambah kepalanya. Saat mengobrol, jagoan kita sadar kalau cewek ini jauh lebih pintar berhitung dari penampilannya. Dia langsung saja bertanya bagaimana orang beratribut rendah sepertinya bisa menangkis keahlian bos sekuat itu. Dia tahu Xiao Lin menyembunyikan rahasia besar, tapi dia berjanji tidak akan membocorkannya dan hanya ingin tahu saja keadaan sebenarnya. Untuk memastikan hal itu, dia meminta berteman di sistem akademi. Dan Xiao Lin setuju dengan senang hati. Cewek itu bahkan mengajarinya cara membuka menu tanpa suara, lalu Xiao Lin menambahkannya memakai nomor identitas siswanya. Suasana santai itu buyar saat Qin Xuan mengumumkan kalau semua siswa peringkat F harus pergi ke aula pertemuan, sedangkan yang lainnya diarahkan menuju ke lapangan utama sekolah. Dia memanggil Gu Xiaoyu secara khusus, dan saat dia pergi, Xiao Lin membuka peta sistem untuk berjalan ke sana. Sambil mengotak-atik peta, dia heran kenapa sang instruktur memanggilnya secara khusus, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan lanjut berjalan. Sesampainya di lapangan, dia cukup terkejut melihat kerumunan yang ramai, dan mulai bertanya-tanya, apakah kejadian menghilangnya para siswa ini sempat membuat geger dunia nyata sewaktu mereka terjebak di dalam penjara bawah tanah. Tiba-tiba saja, Gu Xiaoyu berlari kembali padanya dan langsung menegaskan bahwa dia tidak membocorkan rahasianya. Kepada para petinggi akademik, kita rehat sejenak sebelum melihat ketua OSIS yang sombong datang. Membawa pengawal untuk naik ke atas panggung utama, mulai memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Sini kumpul,
Kalian dan gua bakal ngikutin kisah kocak bin ajaib ini. Dimulai saat suasana formal, langsung bubar pas raungan keras tiba-tiba mengguncang lapangan. Semua orang shock melihat seekor naga muncul di langit. Xiaolin merasakan ketakutan insting yang luar biasa sampai tubuhnya kaku gak bisa gerak. Bahkan Gu Xiaoyue di sebelahnya pun gemetaran saat melihat penunggang naga itu, yang ternyata adalah kepala sekolah Dawn Academy yang akhirnya mendarat. Ketua OSIS mencoba menyindir pintu masuknya yang terlalu berlebihan. Tapi si kepala sekolah malah mengomeli balik, bilang dia terpaksa memacu naganya. Habis handisan karena dia hampir telat pidato. Dia bahkan mengancam naga itu, kalau berani menakut-nakuti muridnya lagi, dia bakal mengulitinya dan mengubah naga malang itu menjadi sebuah sofa mewah. Dari kerumunan, Xiaolin memperhatikan kepala sekolah dengan cemas. Dia khawatir orang sekuat ini punya mata sakti yang bisa mendeteksi bakat sarjana rahasianya. Sementara itu, sang kepala sekolah mulai berpidato dengan memuji potensi para murid, tapi matanya mendadak tertuju ke Xiaolin. Menggunakan sihir pengeras suara, dia akhirnya membahas masalah utama tentang alasan mereka semua diculik dan dipanggil paksa tengah malam. Dia menyalahkan Departemen Penerimaan Murid baru atas jam kerja yang gak ngotak ini. Lalu berjanji bikin aturan baru biar gak terulang lagi. Kemudian, suasana mendadak jadi super serius saat dia menjelaskan kenyataan pahit mereka. Dia menyebut mereka semua sebagai penjajah dan mengungkap bahwa planet tempat mereka berada sekarang bernama Norma, dunia baru. Tujuan utama akademi ini adalah melatih mereka menjadi pasukan elit demi menaklukkan dan menguasai wilayah asing ini. Kepala sekolah berteriak lantang memberitahu murid-murid bahwa kehidupan lama mereka benar-benar berakhir sejak mereka membuka surat penerimaan itu. Mulai sekarang, mereka bukan cuma murid biasa, melainkan calon jenderal, penyihir, dan pemimpin masa depan yang bakal menaklukkan dunia. Dia mulai memancarkan energi luar biasa yang sangat dahsyat sambil menceritakan harta karun yang menanti mereka di dunia baru. Hal ini sukses membakar semangat seluruh murid di sana. Dia pun membuat aturan tegas bahwa hanya 3 murid terbaik dari setiap kelas yang punya hak istimewa untuk pergi ke dunia baru. Lebih cepat, Ketua OSIS tampak agak cemas mendengar jangka waktu ini, tapi setelah mendapat tatapan tajam yang mengancam dari kepala sekolah, dia langsung ciut dan diam. Si kakek tua lalu membubarkan barisan, menyisakan Xiaolin yang melamun memikirkan reaksi aneh ketua OSIS tadi tentang keberangkatan cepat itu. Fokus utama Xiaolin saat ini cuma menjadi kuat biar gak mati konyol. Tapi lamunannya buyar saat Qin Xuan memanggilnya. Ternyata si jenius Gu Xiaoyue menolak posisi ketua kelas yang harusnya jadi jatah murid nomor 1. Nah, perhatikan bagian ini. Karena tanggung jawab itu langsung dilempar ke Xiaolin. Sang instruktur meyakinkan jabatan ini memberikan kredit tambahan dan hak istimewa yang bisa jadi penyelamat bagi murid ampas dengan status sepertinya. Dia gak memberi pilihan lain pada Xiaolin dan langsung menunjuknya saat itu juga, dan Xiaolin menerima notifikasi sistem resmi yang mengonfirmasi jabatan barunya. Sang instruktur langsung pergi, menyerahkan sisa orientasi kepada kecerdasan buatan. Membuat Xiaolin hanya bisa berdiri kebingungan, memikirkan keuntungan apa saja yang bakal dia dapatkan dari peran baru ini. Setelah pengumuman selesai, para murid menuju gedung asrama untuk berbenah. Di bagian resepsionis, ibu pengawas menegaskan aturan dengan galak, mengancam denda berat bagi siapa saja yang nekat keluyuran malam hari. Tapi, sikapnya langsung berubah 180 derajat saat tahu Xiaolin adalah ketua kelas. Dia mendadak jadi sangat ramah dan menawarkan diri untuk mengantarnya mengambil perlengkapan serta melihat kamarnya. Dia memberikan seragam murid baru dan menunjukkan sebuah kamar tunggal yang sangat mewah. Kamar ini jauh lebih bagus dibanding asrama biasa. Salah satu keuntungan manis dari jabatan ketua kelas sementaranya. Dia juga mengingatkan bahwa kartu identitasnya adalah nyawanya sekarang untuk segala urusan kampus. Sebelum pergi, dia memperkenalkan diri sebagai Jian, bahkan mengajak berteman di kontak sistem. Xiaolin berterima kasih dan sadar bahwa hak istimewa yang dibilang instrukturnya memang benar-benar nyata adanya. Terbukti dari bagaimana sikap orang berubah drastis saat melihat gelarnya. Begitu sendirian di kamar, dia membuka jadwal pelajaran untuk menata hidupnya. Tapi daftar kelas yang sangat banyak membuatnya pusing.
dia harus memilih satu kelas bertarung dan 3 kelas atribut tambahan. Tapi berkat bakat uniknya, dia gak terlalu ambil pusing. Dia tahu dia gak boleh menyia-nyiakan keuntungan terbesarnya. Jadi dia memilih ilmu pedang dasar untuk kelas bertarungnya, karena sangat serbaguna. Dia pikir ini akan meningkatkan peluang bertahan hidupnya dan memberinya fondasi yang kuat. Jadi dia pun meresmikan pilihannya. Besoknya, dia datang latihan dan mulai menghajar boneka target habis-habisan. Tapi rasa lelah langsung menghantamnya seperti truk. Dia benar-benar bisa merasakan betapa. Kalian tahu kan betapa pentingnya kekuatan pinggang buat main pedang panjang. Nah, saat dia mulai loyo, untungnya bakat bawaannya aktif dan dia kembali mengayunkan pedang. Dengan tenaga baru, dia menyadari selama dia paham dasar-dasarnya, dia bisa naik level dengan kecepatan gak ngotak. Terbukti, dia mencapai level 3 hanya dalam waktu 1 jam, yang artinya 2 kali lebih cepat dibanding murid lainnya. Saat dia lagi fokus-fokusnya, murid lain malah ambruk ke lantai sambil menangis mengeluh tangannya. Mati rasa, sang instruktur, asisten tingkat 3 bernama Chung. Nah, gak peduli sama sekali dan malah memarahi murid itu karena memilih kelasnya dengan stamina. Ampas begitu, dia memperingatkan seisi kelas bahwa gak ada yang boleh pergi sampai mencapai level 3 yang terdengar seperti hukuman mati bagi yang lain. Murid fanboy yang tumbang duluan itu langsung menyesali pilihan hidupnya, sementara sisa kelas mulai panik karena biasanya butuh waktu 4 jam. Latihan tanpa henti hanya untuk mencapai level 2. Namun mengejutkannya, Xiaolin malah maju dan bilang ke instruktur kalau dia sudah mencapai level 3 dan ingin pulang cepat demi mengikuti kelas meditasi berikutnya. Seisi ruangan langsung hening mencerna ucapannya. Chungna juga menatapnya dengan sangat curiga. Merasa mustahil ada murid baru yang bisa mencapai level 3 hanya dalam waktu kurang dari 2 jam saja. Dia menyindir Xiaolin sebagai si hoki ampas yang punya status dasar paling rendah, tapi bisa dapat peringkat S karena numpang lewat doang. Dengan kata lain, cewek ini menuduhnya curang dan gak percaya kalau dia sudah level 3. Tapi Xiaolin tidak tinggal diam. Dia menegaskan kalau data sistem bisa membuktikan tingkatannya dan menyuruhnya untuk memeriksa sendiri. Merasa ditantang, Chungna mengaktifkan izin tingkat tingginya sebagai pengajar dan membuka arena simulasi pelatihan sistem agar disaksikan oleh semua orang. Xiaolin tidak menduga perubahan mendadak ini saat area di sekitar mereka mulai berubah bentuk. Chungna bukanlah tipe orang yang suka melihat data angka belaka, melainkan seorang maniak bertarung yang ingin mengujinya dalam pertempuran nyata. Zona simulasi ini sangat mengerikan dengan tengkorak hidup yang memenuhi arena. Xiaolin sadar bahwa tempat ini adalah area tanpa hukum dunia luar, yang sengaja dibuat akademi untuk menciptakan ruang latihan dewa. Sambil berjalan melewatinya, Chungna menjamin bahwa murid kesayangannya ini gak bakal mati di ruang simulasi. Tapi dia juga mengingatkan bahwa semua rasa sakit yang dirasakan tetap nyata. Lagi pula, dia sudah membayar mahal demi membuka arena mewah ini. Jadi dia ingin melihat tontonan yang sepadan dengan harganya. Berkata begitu, Chungna memanggil beberapa prajurit tengkorak dari dalam tanah yang langsung menyerbu ke arah Xiaolin. Dia berpikir, jika Xiaolin memang pendekar pedang level 3, monster recah begini bukanlah apa-apa baginya. Tante Chungna santai menonton pertunjukan sambil mengejek bahwa monster itu selemah goblin di ujian masuk kemarin. Serangan pertama berhasil dihindari Xiaolin yang diperintahkan untuk menyelesaikan dungeon ini demi membuktikan kemampuannya agar bisa pulang cepat. Ditambah lagi, dia berjanji akan memberikan lebih banyak hak istimewa di masa mendatang jika dia berhasil. Bersiap bertarung, Xiaolin mengambil posisi siaga menghadapi pasukan mayat hidup. Targetnya adalah bertahan hidup selama 40 menit penuh atau menghabisi 20 prajurit tengkorak di depannya. Xiaolin mulai keringat dingin, merasa cewek ini gila demi menguji kemampuannya. Tapi dia tetap bersiap menggenggam pedang besinya. Dan kalian dan gua bakal lihat kelanjutan duel gila ini nanti. Kawan, bersiaplah untuk melihat aksi gila Xiaolin menghadapi musuh dengan belati. Dia paham 2 syarat lolos, sementara pasukan tengkorak langsung menyerbu ingin mencincangnya jadi kebab. Pertama, pemuda kita menghindar, bingung mau mengulur waktu 40 menit atau bantai saja 20 monster ini.
Shaolin langsung menebas brutal, menjatuhkan tengkorak pertama, dan membuka celah untuk menyerang. Berikutnya, dia maju menghabisi monster tengkorak itu, menebas kepalanya sampai putus sebagai poin eliminasi pertama. Sekarang dia baru sadar bahwa dirinya butuh minimal 2 kali serangan untuk menumbangkan satu monster tengkorak. Tapi sekarang mereka mengepungnya dari segala arah, dan dengan 20 prajurit, Shaolin harus mendaratkan 40 tebasan akurat. Demi menang, tidak mudah, tapi guru penggantinya Shock melihat bocah ini nekat menerjang bahaya. Dibanding mengulur waktu, awalnya dia mengira anak ini bakal kencing di celana, sambil memohon agar Dongyeon ditutup saja. Tapi nyatanya performa Shaolin sukses bikin dia kagum berat. Ditambah lagi, pergerakan dan sudut serangnya sangat lincah, bukan sekadar gaya fiktif. Shaolin sibuk bertarung hidup dan mati di sana, sambil menganalisis cepat dan menghindari serangan fatal dengan tepat. Intinya, Chungnya menilai bocah ini jauh lebih hebat dibanding murid bodoh lain yang mengayunkan senjata saja tidak becus. Sialnya, satu-satunya masalah anak ini cuma statistiknya yang ampas. Sebelum sempat mengeluh, Chungna menyadari sesuatu. Anak ini mengambil kelas ilmu pedang justru demi mendongkrak statistiknya itu. Biarpun modal awalnya paling ampas, sambil terengah-engah dia sudah berhasil melibas 13 musuh. Sungguh mukjizat bagi Chungna, karena Shaolin menolak menyerah meski sisa waktu tinggal 28 menit lagi. Walau instingnya tajam, dia tetap kena hantaman telak dari belakang yang memberi kerusakan besar. Nah, tonton bagian ini baik-baik, karena si guru sadis ini sengaja ingin menghancurkan mentalnya agar tunduk patuh. Dan saat aku yakin ada dari kalian yang bakal protes, mental baja Shaolin tetap teguh. Dia mengaktifkan skill tebasan berat dan langsung melumat beberapa tengkorak sekaligus, membuat shock Chungna karena skill sekuat itu mustahil dimiliki murid baru secepat ini. Jumlah korbannya melonjak ke 17, 18, lalu 19 tengkorak tewas. Usai menerobos kepungan mereka, jagoan kita mengunci eliminasi ke-20 sekaligus menuntaskan tugas. Di akhir, Shaolin tampak mengenaskan sampai napasnya ngos-ngosan. Tapi matanya tetap melotot tajam ke arah gurunya, menegaskan kesuksesannya. Secara sempurna, melihat kegilaan ini, sang guru bingung ada apa sebenarnya dengan murid baru ini. Bocah yang kemarin dapat nilai luar biasa saat ujian, dan sepertinya semua itu bukan cuma hoki semata. Adegan berpindah ke ruang OSIS, tempat ketua OSIS menerima berkas daftar murid-murid baru berprestasi yang mendapat peringkat S dan A. Asistennya menyarankan agar dia juga mengecek jadwal kelas, karena angkatan tahun ini terasa sangat aneh. Sebagai counter, dia menunjukkan data Shaolin, anak yang terbukti sukses melibas semua kelas yang dia ambil sejauh ini hingga melampaui ekspektasi sang ketua. Sementara di ruang UKS, situasi memanas ketika Chungna disemprot habis-habisan akibat memperlakukan murid baru sekejam itu. Dia balas membentak ketua OSIS dengan makian kasar. Padahal sang ketua hanya mencoba memperingatkan bahwa metodenya kelewat ekstrem. Guru itu berdalih dia sengaja bertindak keras karena para murid baru ini butuh bimbingan serius. Pada akhirnya, adu mulut mereka buntu, bersamaan dengan jagoan kita yang mulai siuman dan membuka matanya. Dia bangkit dan sadar sedang berada di OKS. Sementara sang ketua menjelaskan bahwa simulasi bertarung tadi memang tidak memulihkan stamina fisik. Makanya murid tetap butuh perawatan medis, karena pingsan, dia langsung dibawa ke sini. Tapi Shaolin mengaku kondisinya sudah membaik dan akan segera pulih. Setelah urusan itu beres, ketua menyuruh Chungna segera keluar karena dia ingin bicara empat mata dengan Shaolin. Walau kesal dan dongkol, guru galak itu akhirnya patuh lalu melangkah pergi. Tepat sebelum keluar, dia mengingatkan Shaolin bahwa dia akan menepati janji untuk mengizinkannya pulang cepat kapanpun dia mau. Namun, dia juga memperingatkan bahwa latihan bela diri yang kelewat ekstrem biasanya berakhir tragis. Chungna membanting pintu. Tapi jujur saja, kalian dan aku pasti setuju kalau dia ini tipe karakter yang menarik dibanding gosip miring tentangnya. Di luar itu, ketua OSIS ingin menyampaikan sesuatu dan bertanya apa Shaolin membaca larangan mengambil terlalu banyak kelas. Ilmu pedang, pergerakan, dan taijutsu adalah kelas fisik, sementara meditasi, sihir, dan
persepsi masuk kategori kelas magis. Dua jalur pertumbuhan ini menawarkan keunggulan masing-masing. Namun jalur kultivasi ganda sangatlah berat, karena tiap cabang akan menuntut pemahaman yang kian mendalam. Saat masuk tahun kedua, kultivasi ganda ini bakal memakan energi hingga 7 kali lipat lebih banyak bagi seorang murid. Tapi meski tahu risikonya, Shaolin menyamakan sistem ini seperti cabang pohon yang makin ke atas makin berjauhan. Kedua kultivasi memang seperti itu, dan meski sangat sulit, dia tak akan langsung menyerah begitu saja. Apalagi skill andalannya adalah kunci kesuksesan di masa depan. Rasa percaya diri ini membuat sang ketua terpana, dan sebelum obrolan berlanjut, dia menerima pesan mendadak dari kepala sekolah yang menyetujui jadwal kelas pilihan Shaolin. Ketua OSIS pun pamit sambil berjanji akan segera menyiapkan jadwal baru yang sesuai untuknya. Anehnya, keputusan dari kepala sekolah datang di saat yang sangat pas hingga Shaolin agak curiga. Dia penasaran apa orang ini terus mengawasinya, atau karena bakatnya yang luar biasa. Bicara tentang kepala sekolah, kita beralih ke ruang kerjanya yang megah, di mana dia tampak lesu dan kecewa. Sistem kendali Akademi Dao yang berupa roh spiritual bertanya, "Ada apa?" Kepala sekolah malah menyindir program itu karena berwujud gadis anime. Tapi dia mengingatkan bahwa dia adalah inti akademi yang cuma bisa diakses segelintir orang. Menghabiskan 100 tahun dengan kakek ini, si program menganggapnya sangat membosankan. Dia heran kenapa kepala sekolah begitu cemberut. Padahal angkatan kali ini sangat bagus, bahkan ada murid peringkat ganda S yang terkonfirmasi. Kepala sekolah menjelaskan bahwa rata-rata statistik orang biasa adalah 10 poin. Rata-rata akademi adalah 20. Sedangkan Shaolin cuma punya 9 poin yang mengenaskan. Dia di bawah rata-rata. Bakat khususnya baru muncul setelah masuk akademi, yang artinya secara logika mustahil bagi Shaolin untuk menerima surat penerimaan dengan statistik. Seburuk itu sejak awal, program komputer itu berkilah santai dan menduga mungkin ada kesalahan sistem, tapi justru itulah masalah utamanya. Kepala sekolah menceritakan bahwa setelah memeriksa database, dia menemukan kejanggalan yang sangat mengejutkan. Ternyata sama sekali tidak ada catatan pendaftaran atas nama Shaolin. Sang kepala sekolah mencatat ada hampir 1.400 murid mendaftar tahun ini, tapi kurang satu surat penerimaan. Dan kejadian aneh seperti ini belum pernah ada dalam sejarah akademi. Karena gadis virtual ini adalah sistem kendali utama, dia meminta penjelasannya. Si gadis menjawab dari 1.360 surat, tidak ada kesalahan yang terdeteksi. Selanjutnya, dia menuntut untuk melihat surat milik Shaolin. Namun, program itu menggoda bahwa dia tidak bisa membantu karena kepala sekolah pun tak punya hak akses untuk surat tersebut. Hal itu membuat si kakek tua terperanjat setengah mati karena shock. Dia tidak percaya bahwa sebagai pemimpin tertinggi akademi pun, dia tetap tidak diberikan izin hanya untuk melihat satu surat pendaftaran itu. Program kendali menegaskan hal tersebut sekali lagi dan mengaku ikut heran. Mengaku kalah dengan lapang dada, sang kepala sekolah membiarkannya berlalu dulu. Sebagai gantinya, dia meminta sistem membuat salinan cadangan dan mengenkripsi semua surat penerimaan. Pekerjaan itu mudah baginya, jadi dia langsung memulai proses enkripsi tersebut. Dari total 1.359 surat, semua berhasil dienkripsi dengan aman. Tapi kawal, cuma berkas misterius milik Shaolin yang tetap terkunci rapat dan tak bisa. Kalian harus tahu, surat ini dilindungi sistem keamanan super ketat. Si gadis curiga kalau kepala sekolah sengaja menyembunyikan fakta keberadaan surat yang hilang itu, agar tidak diketahui orang lain. Kepala sekolah membenarkan hal itu dan bilang dia akan segera kembali ke dunia baru. Dia tidak ingin ada orang yang mengganggu perkembangan si bocah setelah dia pergi nanti. Urusan akademi diserahkan sepenuhnya pada program komputer. Keesokan harinya di kantin, seorang gadis berteriak heboh saat melihat Shaolin. Bocah yang belakangan ini lagi viral duduk tepat di hadapannya. Gadis itu memperingatkan kalau nasibnya sial banget karena harus berurusan dengan Chung Nayang. Gila, meski mengerti risikonya. Shaolin malah bertanya, apakah hanya guru yang bisa masuk ke arena simulasi? Ternyata, murid biasa juga bisa masuk asalkan punya izin khusus, terutama jika mereka adalah ketua kelas. Jabatan ketua kelas ini
punya banyak sekali hak istimewa yang sangat berguna. Mulai dari akses data, izin kelayakan, hingga penggunaan medan holografis bagi siswa. Bahkan untuk keperluan pribadi, sang ketua kelas bisa langsung mengajukan permohonan mandiri tanpa perlu persetujuan siapapun. Nah, coba perhatikan baik-baik caranya. Dia hanya perlu mengaktifkan mode siswa pada panel kontrol medan latihan tersebut. Dan setelah itu proses simulasi bertarung akan langsung dimulai secara otomatis. Xiao Lin berterima kasih atas info berharga ini. Meski si senior sempat mengejeknya, karena pengajuan murid baru biasanya selalu ditolak. Mentah-mentah, tapi siapa sangka, kejadian berikutnya malah kocak banget. Permohonan Xiao Lin langsung disetujui dalam sekejap mata. Membuat seniornya melongo tak percaya, karena biasanya butuh waktu 3 minggu penuh. Lagi pula, simulasi ini butuh biaya minimal 500 poin. Kalau gagal, poin berharga itu bakal hangus sia-sia. Xiao Lin yang cuma punya 800 poin di tabungannya, tentu saja tidak mau ambil risiko. Konyam dan harus berhasil. Dia juga teringat ucapan kepala sekolah bahwa 3 murid terbaik akan mendapat tiket cepat menuju dunia baru. Apalagi jabatan ketua kelas akan dirombak total setelah ujian selesai. Kalian pasti tahu kan ada musuh dalam selimut? Wong diam-diam merencanakan kejatuhan Xiao Lin. Ditambah lagi, saingannya di kelas 7 adalah jagoan tangguh seperti Xiao Yu dan Wang Dalin. Kalau dia gagal jadi ketua kelas, habislah riwayatnya untuk menggunakan fasilitas simulasi ini. Sadar posisinya terancam, Xiao Lin harus jadi lebih kuat. Dia pun pamit pergi meninggalkan seniornya yang terkesima. Si senior menilai Xiao Lin adalah tipe pekerja keras yang memang pantas memimpin. Sementara itu di ruang olahraga, murid-murid gempar mendengar ada anak baru yang nekat mencalonkan diri. Dialah Liang Xiyu dari kelas 6. Di sisi lain, Wang Dalin meremas botol minumnya dengan penuh emosi. Mengamuk karena keputusan konyol sang konselor yang memilih guru cupu seperti Chen Chuan. Karena gurunya dulu murid pemalas, tidak heran kalau dia sekarang malah mendukung murid ampas lainnya. Wang Dalin masih dendam setengah mati setelah dipermalukan habis-habisan di depan umum oleh Xiao Yue. Anak buahnya yang bernama Xiu memberi usul nakal untuk langsung memberi pelajaran kepada Xiao Lin sekarang tanpa perlu menunggu 3 bulan lamanya. Kebetulan sekali, dia punya kenalan orang dalam. Berkat koneksi itu, mereka mulai menyusun rencana licik untuk mencelakai Xiao Lin. Sementara itu, bro kita sedang sibuk latihan kardio ala David Goggin demi mendongkrak kebugaran fisiknya. Setelah mandi keringat, dia memutuskan kembali ke asrama dengan perasaan puas karena latihannya berjalan lancar. Namun, begitu dia memegang gagang pintu, ada yang aneh karena pintu tersebut